Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mami, guru SDN 1 Bantul, Yogyakarta. Saya akan mengimbaskan pelatihan program guru belajar dan berbagi seri Semangat Guru dengan materi kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Tujuan dari pelatihan ini memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan, mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas, dapat menginspirasi kolaborasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan dampaknya lebih besar. Materi meliputi 1. Tangguh dan teknologi. 2. Berpikir kritis dan teknologi. 3. Konten dan teknik penceritaan. 4. Komunikasi efektif. 5. Penerapan kelas campuran. 6. Kolaborasi dan dampak. Tangguh atau disebut juga dengan resiliensi atau lenting adalah kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Seperti dalam maraton, mengatur tenaga semakin efektif jika kita tahu masih berapa jauh atau berapa dekat kita dengan garis finish. Dalam maraton menuju learning yang baik, kita membutuhkan kerangka SMART. Apakah kerangka SMART? Kerangka SMART adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri dari substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Hubungan SMART dengan resiliensi adalah mengetahui SMART memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Berpikir kritis dan teknologi. Setiap orang mampu berpikir kritis, tetapi untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus dilatih dan dipraktekkan setiap saat. Semakin dilatih, maka akan semakin akurat dan menjadi insting. Apakah itu berpikir kritis? Membuat konsep dan mengkomunikasikannya pada orang lain, menciptakan gagasan yang baru dan bermanfaat, memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan, merumuskan solusi terhadap suatu masalah. Konten dan teknik penceritaan. Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Tahapan-tahapan dalam membuat konten. 1. Membuat rencana. 2. Mengeksekusi. 3. Memasarkan. Jadikan kemampuan bercerita tidak hanya sebagai tugas, tetapi sebagai semangat yang baru, karena kemampuan bercerita akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Komunikasi efektif. Proses pertukaran ide, pikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan
sebaik mungkin. Fungsi komunikasi antara lain: 1. Membangun konsep diri. 2. Menghubungkan antara satu orang dengan yang lainnya. 3. Sebagai sarana kelangsungan hidup. 4. Sebagai sarana untuk bereksistensi diri. Proses untuk merubah memerlukan kolaborasi, sedangkan kolaborasi membutuhkan komunikasi yang baik. Sehingga dari kolaborasi dan komunikasi akan menimbulkan hubungan yang baik pula. Penerapan kelas campuran. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Mengapa harus pembelajaran campuran? Karena pembelajaran harus berorientasi kepada kebutuhan murid, fleksibel, dan berorientasi abad 21. Pembelajaran campuran sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri sebagai berikut. 1. Pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. 2. Pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. 3. Menghubungkan beragam modalitas program mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. 4. Membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Kolaborasi dan dampak. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mempraktekkan keseluruhan materi pembelajaran pada program Guru Belajar dan berbagi seri Semangat Guru. Kemampuan non-teknis berkolaborasi memaksimalkan semua sumber daya, kekuatan potensi, aset, kompetensi yang ada pada diri kita dan lingkungan sekitar sebagai usaha bersama. Dampak materi demi meningkatkan pembelajaran kepada murid sehingga kualitas pendidikan di negara kita akan lebih maju. Ayo, segera daftarkan diri Bapak Ibu untuk mengikuti program pelatihan guru belajar dan berbagi seri Semangat Guru dengan mengklik link di bawah ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.